Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Yuda Prasetya dengan NIM 642309411, kelas 646A26 dari Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas project based learning untuk mata kuliah analisis kinerja keuangan dengan dosen pengampu Bapak Suryanto Sosrowidigdo, SEME. Sini saya akan menjelaskan pengertian analisis kinerja keuangan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan menggunakan pendekatan 5W. 5W 1H. Untuk 5W 1H yang pertama itu ada what. What-nya di situ, ini apa itu analisis kinerja keuangan? Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi kondisi dan kemampuan keuangan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kondisi yang sehat, mampu memperoleh laba, memenuhi kewajibannya, serta mengelola aset dan modal secara efektif. W kedua yaitu why. Why itu mengapa analisis kinerja keuangan penting? Analisis kinerja keuangan penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengevaluasi hasil kerja perusahaan. Investor dapat menilai kelayakan investasi tersebut. Kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang, dan pemegang saham dapat mengetahui perkembangan nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk W ketiga itu ada Wu. Wu itu siapa sih yang menggunakan analisis ini? Analisis kinerja keuangan digunakan oleh beberapa pihak, yaitu manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, investor sebagai dasar keputusan investasi, kreditur untuk menilai kemampuan bayar utang, pemerintah sebagai dasar pengawasan dan pajakan, serta pemegang saham untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk when. When itu kapan sih analisis ini dilakukan? Untuk analisis kinerja keuangan biasanya dilakukan secara berkala. Misalnya setiap akhir bulan, setiap triwulan, semester, atau akhir tahun. Analisis analisis dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan agar data yang digunakan akurat dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Selanjutnya W kelima atau where. Where itu di mana sih analisis ini digunakan? Analisis kinerja keuangan digunakan pada berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perbankan, maupun perusahaan asuransi. Setiap jenis perusahaan menggunakan analisis keuangan untuk menilai kondisi usahanya sesuai karakteristik masing-masing. Selanjutnya untuk 1H atau how. Bagaimana cara melakukan analisis tersebut? Analisis ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan berbagai metode seperti analisis rasio keuangan, analisis tren, benchmarking, EVA, MFA, RGEC untuk perusahaan perbankan, analisis kebangkrutan, serta analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan analisis kinerja keuangan. Saya akan menjelaskan tujuan analisis kinerja keuangan pada beberapa jenis perusahaan, yaitu ada perusahaan non-bank, perbankan, perusahaan asuransi, serta pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan konvensional non-bank. Tujuannya itu yang pertama itu ada menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Yang kedua untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Yang ketiga untuk mengukur efisiensi dalam penggunaan aset. Yang keempat menilai pertumbuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan perbankan. Untuk tujuannya ada empat. Yang pertama itu menilai tingkat kesehatan perbankan. Yang kedua untuk mengukur kecukupan modal perbankan atau CAR. Yang ketiga untuk menilai kualitas kredit dalam perbankan atau NPL. Yang keempat untuk mengukur profitabilitas dalam perbankan atau ROA. Selanjutnya
Kita masuk ke perusahaan asuransi. Yang pertama itu adalah menilai kemampuan membayar klaim. Yang kedua, mengukur solvabilitas perusahaan asuransi. Yang ketiga, menilai profitabilitas dalam perusahaan asuransi. Yang keempat, mengevaluasi pengelolaan investasi perusahaan. Selanjutnya, masuk ke pengaruh valuta asing. Ada 4 poin. Yang poin pertama itu mengetahui dampak perubahan kurs yang terjadi saat ini. Yang kedua itu mengukur risiko transaksi internasional. Yang ketiga, menilai pengaruh kurs terhadap laba. Yang keempat, menentukan strategi lindung nilai atau hedging. Selanjutnya, pengaruh inflasi. Ada 4 poin. Poin pertama itu mengetahui dampak inflasi terhadap biaya. Yang kedua, menilai perubahan margin laba. Yang ketiga, mengukur daya beli konsumen. Yang keempat, menjadi dasar strategi penetapan harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan industri benchmarking analisis yang sudah saya buat sendiri. Ada 3 perusahaan. Perusahaan pertama itu yang non-bank itu ada PT Bumi Resource dengan kode saham Bumi, dengan sektor energi, dengan subsektor coal production. Kedua itu ada perusahaan perbankan, yaitu PT Bank Indah Perdana dengan kode saham BINA, dengan sektor finansial dan subsektor bank. Selanjutnya ada perusahaan ketiga atau perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di sini saya akan ambil PT Asuransi Sinarmas dengan kode saham ASM dengan sektor finansial dan subsektornya insurance. Di sini sudah kita lihat, sudah ada neraca dari tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk perusahaan PT Bumi, PT Bank Indah Perdana, PT Asuransi Sinarmas, dan juga ada laba rugi dari tahun 2020 sampai 2024 untuk perusahaan PT Bumi Research dan perusahaan PT Bank Indah Perdana dan perusahaan PT Asuransi Sinarmas. Selanjutnya kita masuk ke rasio CALC untuk perusahaan PT Bumi Research. Kurun rasio sama dengan rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar dengan standar di atas 2,0. Bisa kita lihat sendiri tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya kita masuk ke rasio profitabilitas atau return on equity dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100. Bisa kita lihat sendiri untuk hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke rasio solvabilitas atau debt to equity ratio atau DER. Rumusnya itu total liabilitas dibagi total ekuitas dengan standar di bawah 1,5. Kita lihat sendiri tahun 2020 sampai 2024 untuk perusahaan PT Bumi Resource. Resource selanjutnya sama untuk rumusnya dalam dari PT Bumi, Bank Indah Perdana, dan PT Asuransi Sinarmas. Kita selanjutnya masuk ke benchmark. Untuk benchmark di sini itu kita bisa lihat tahun 2020 sampai 2024. Nah, untuk perusahaan A, untuk current ratio itu mereka itu yang PT Bumi itu di bawah benchmark atau 2,0. Selanjutnya untuk secara tren dia turun atau di bawah benchmark. Selanjutnya untuk perusahaan C atau perusahaan PT Asuransi Sinarmas itu di atas benchmark. Selanjutnya untuk ROE. Untuk ROE perusahaan A atau PT Bumi Research itu di bawah benchmark. Selanjutnya untuk perusahaan B untuk Bank Indah Perdana itu di bawah benchmark dengan rata-rata 7,49. Selanjutnya untuk perusahaan asuransi Sinarmas itu rata-ratanya itu 10,14% dengan tren turun. Benchmark industrinya 15, dengan benchmark industrinya itu 15%, artinya itu di bawah benchmark. Selanjutnya untuk debt to equity ratio atau DER untuk perusahaan A itu PT Bumi Resource itu rata-ratanya itu 6,54 dengan tren turun.
dengan benchmark industrinya itu 1,50 dengan status di bawah benchmark. Selanjutnya untuk perusahaan B, PT Bank Dina Perdana itu rata-rata itu 7,77 dengan tren turun dengan benchmark industri 1,50 di bawah benchmark. Selanjutnya untuk perusahaan C, PT Asuransi Sinarmas 1,25 dengan tren tuh naik dengan benchmark di 1,50 yang statusnya itu di atas benchmark. Selanjutnya kita masuk ke heat map. Secara heat map itu kita bisa lihat untuk tahun 2020 sampai 2024 dengan nilai terburuknya itu di PT Bumi Resource itu di tahun 2020 menghasilkan 24,85. Yang kuning itu nilai menengah dalam kelompok, yang hijau itu nilai terbaik dalam kelompok relatif. Kita masuk ke dashboard, bisa kita lihat dashboardnya ini untuk CR, ROE, untuk DER, yang perusahaan A itu merah, yang terbaiknya itu di 5,86. Untuk yang terbaiknya lagi untuk TRO-nya itu 10,49 atau di perusahaan C atau perusahaan PT Asuransi Sinarmas. Untuk DRE-nya itu yang terbaiknya itu ada di PT Bumi Resource. Selanjutnya kita masuk ke Project Based Learning bab 4 atau analisa laporan keuangan dan hasil keuangan yang sudah saya buat sendiri. Untuk perusahaan di sini saya ngambil PT Bumi Resource dengan kode emiten Bumi Pertambangan Batubara atau Energi dengan periode analisis 2020 sampai 2024. Untuk raw data itu saya di sini sudah membuat neraca dari tahun 2020 sampai 2024 dari kas, piutang usaha dan lain sebagainya sampai di total ekuitas sudah saya runtut dari tahun 2020 sampai 2024. Kemudian untuk laporan laba rugi sudah saya buatkan juga untuk dari pendapatan sampai depresiasi dan amortisasi dari tahun 2020 sampai 2024. Dan juga untuk data tambahan itu di sini saya sudah membuat tarif pajak, jumlah saham beredar, harga saham penutupan, piutang usaha, persediaan, total awet, total aset, dan ekuitas. Terus contoh kita bisa lihat sendiri untuk total aset lancar yaitu tahun 2020 ada hijau untuk rumus YOY, YOY-nya itu tahun baru dikurang tahun lama dibagi tahun lama, warna merah berarti mengalami penurunan dan warna hijau itu mengalami kenaikan. Selanjutnya kita bisa lihat vertikal, secara vertikal, rumus untuk nilai posnya itu total aset, rumusnya itu nilai pos dibagi total aset untuk neraca atau nilai pos dibagi pendapatan untuk L laba rugi. Gunakan untuk fix referensi bagi. So, kita lihat sendiri di sini untuk PT Bumi Resource untuk common size neraca, common size laba rugi terhadap pendapatan. Dan kita bisa lihat secara tren. Dan itu dari tahun 2020 sampai 2024, rumus indeksnya itu nilai tahun ini dibagi nilai tahun dasar dikali 100. Hijau berarti 100, di atas 100 berarti naik, di bawah, di bawah 100 berarti artinya turun. Pada rasio, bisa kita lihat sendiri, dari tahun 2020 sampai 2024, bisa kita lihat sendiri untuk pendapatan, laba kotor, EBIT, laba bersih, total aset, total ekuitas dari tahun 2020 sampai 2024 untuk pertumbuhan pendapatan dan laba. Untuk pembahasan rasio 12 tahun terakhir itu 2024 ini secara CER 0,8, book rasio 0,8, cash rasio 0,1, perputaran piutang 10,6, perputaran persediaan itu 50,8, perputaran total aset 0,4, debt to equity 0,5, debt to aset 0,3, terus coverage.
0,4, gross profit margin 8,2, dan net profit margin 3,1, dan ROE-nya itu 18,8. Untuk perusahaan PT Bumi Research periode 2020 sampai 2024. Ya, untuk pengukuran kinerja keuangan untuk EVA, MFA, dan CFA. Di sini saya menggunakan PT Bumi Resource PT Bumi Resource atau kode emiten itu Bumi dengan sektor pertambangan dan batu bara atau energi periode analisis tahun 2020 sampai 2024. Sebelum kita masuk ke ACC input, di sini kita bisa lihat SBN. Untuk datanya ini menggunakan SBN 10 tahun, djpr.kemenku.go.id. Untuk di sini bisa kita lihat, di sini saya menggunakan data Yahoo Finance dengan kode emiten Bumi dengan asumsi standar itu 5%. Contohnya di sini kita bisa lihat di sini saya pakai beban keuangan atau di laporan laba rugi. Yang di sini menggunakan raca utang bank plus obligasi. Dan di sini saya pakai PPH Badan Indonesia atau 22%. Di sini eh, untuk struktur modal bobot itu menggunakan rumus total utang bagi utang ekuitas dikali 100. Jadi hasilnya itu bisa kita lihat sendiri tahun 2020 sampai 2024. Sebelumnya untuk total rumusnya itu yang bawahnya itu total ekuitas dibagi utang plus ekuitas dikali 100. Sekali lihat sendiri tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya kita masuk ke RC. RC, rumusnya itu bisa kita lihat sendiri. RF plus beta dikali RFP persen. Selanjutnya untuk rumus KD-nya itu di sini tuh atau cost of debt after tax. Jadi beban bunga dibagi total utang. Soalnya tax rate itu diambil dari yang sebelumnya itu dari WACC input. Ada after tax itu rumusnya itu KD dikali satu tax. Jadi hasilnya itu bisa kita lihat sendiri untuk WACC. Hasilnya itu WE dikali KE plus WD dikali KD buka kurung 1 dikurang T. Jadi hasilnya bisa kita lihat 5,42, 5,40, 5,58, 9,62, 10,38, 9,93. Masuk ke EVA. Kalau di sini saya menggunakan nama usahanya itu bisa kita lihat di laporan keuangan atau annual reportnya mereka dari tahun 2020 sampai 2024 dengan tax rate-nya itu sebelumnya itu dengan PPh Badan 22 masuk ke invested capital modal diinvestasikan mengambil di laporan annual reportnya mereka itu total ekuitas dan utang bank plus obligasi bisa kita lihat dengan status EVA itu di sini itu EVA plus. EVA plus nilainya berarti tercipta untuk tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya untuk MFA kita di sini menggunakan saham penutup atau harga saham penutup, terus harga per lembar saham atau catatan modal saham, rumus market cap itu harga dikali jumlah saham miliar. Selanjutnya itu dengan total ekuitas bisa bisa kita lihat sebelumnya seperti ini. Jadi hasilnya itu harga saham bisa kita lihat untuk secara Untuk sensitivity, EVA tahun 2024 itu menghasilkan 174,83 miliar dengan WACC base 2024 persen 9,93 dengan perubahan WACC di sini saya taruh 3%, 30%, 1%, 0%, plus 1%, plus 2%, plus 3%. Secara interpretasi mereka menghasilkan positif, positif. Kita masuk ke dashboard, bisa kita lihat untuk dashboardnya itu WCC 2024 9,93, 2024 tadi 2024 174,83, MEVA miliaran itu 47,264, 47,933 dengan market cap bisa kita lihat sendiri untuk status EVA-nya di sini itu positif
dengan status MFA-nya itu premium. Jadi kita bisa lihat di sini untuk tabel Bappenem atau mode prediksi kebangkrutannya itu untuk PT Bumi Research dengan kode saham Bumi, sektor industrinya energi tahun dasarnya 2020 dan akhir datanya 2024. Dan di sini sudah ada neraca dari tahun 2020 sampai 2024 yang diambil dari annual report perusahaan tersebut atau bisa kita lihat di financial statement tahun 2020 sampai 2024. Kalian sudah saya isi untuk laporan laba rugi, data tambahan, modal kerja, segala macam, dan yang masuk ke variabel, secara variabel dari tahun 2020 sampai 2024, secara working capital atau kapital dibagi total aset untuk mengukur likuiditas bersih relatif terhadap total aset. Misalnya untuk retained earnings dibagi total aset, mengukur akumulasi profitabilitas dan umur perusahaan. EBIT atau total ekuitas, mengukur kemampuan menghasilkan laba dan aset, return on aset operasional. Ya, ya. Hasilnya, secara outline itu bisa kita lihat efisiensinya segala macam, komponennya itu di sini 0,56, profesional 0,56, 3,26, 6,72, dan 1,5. Untuk tahun 2020 sini atau tahun 2020, nah, statusnya di sini klasifikasinya itu berbahaya 2021 gray zone atau perlu monitoring dengan risiko menengah. Untuk tahun 2022-nya itu berstatus aman atau perusahaan dalam kondisi keuangan sehat. 2022 itu aman, 2023 itu aman, perusahaan dalam kondisi keuangan sehat, dan 2024 itu aman. Dengan rata-rata mereka tuh aman atau perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya untuk Springate, Springate itu working capitalnya itu setengah bagi total aset dengan net profit before interest dan tax bagi total aset dan net profit before tax atau current atau dibagi current liabilitas atau sales dibagi total aset. Secara threshold klasifikasi Springate-nya itu terus di atas 0,862 berarti perusahaannya itu sehat, di bawah 0,862 itu perusahaan bangkrut. Perusahaan yang diprediksi berpotensi bangkrut. Bisa kita lihat di sini untuk tahun 2020 itu di atas 2020 sampai 2024 itu bisa kita lihat di atas 0,862. Berarti itu untuk PT Bumi itu bisa dikatakan sehat dengan rata-rata mereka di sini suka komparasi. Melihat kelas sering get angka sehat, 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 sehat. Untuk admin itu berkaya, gray zone, aman-aman. Secara konsistensi itu mereka berbeda. Secara tahun 2022-nya itu mereka melakukan konsistensi yang sama sampai 2024. Secara dashboardnya itu untuk si core admin tahun terbaru itu 10,992. Klasifikasi alam tahun terbaru itu aman. Skor setingkatnya itu 2100, 2757, 7 dengan klasifikasi Springer tahun terus sehat dan konsisten kedua ini itu bisa lihat di sini untuk cara trend score kan dari 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024 bisa kita lihat mengalami kan sempat turun di tahun 2023 terus mereka mengalami kenaikan lagi
Secara trend score peringkatnya itu mereka di tahun 2020 mengalami kenaikan sampai 2022 dan mengalami terus permainan drastis di tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya kita masuk ke data input keuangan bank yang sudah saya buat sendiri. Yang di sini kita tuh nama bank yang dianalisis itu sebelumnya punya saya. Punya saya itu Bank Ina Pendana atau kode sahamnya Bina dengan nama bank saya di sini saya ngambil Bank Sinarmas TBK atau BSIM beraanalisis tahun 2020 sampai 2020. Saya sudah mengumpulkan data data pos keuangan itu dari tahun 2020 sampai 2024 dari annual report perusahaan mereka di Bank Ina Perdana. Berikut juga untuk PT Bank Sinarmas sudah saya kumpulkan untuk data pos keuangannya itu dari annual report mereka. Nah, untuk rasio bank, rumus rasio banknya itu kredit dibagi DPK dikali 100. Untuk ROA itu rumusnya itu laba bersih dibagi total aset dikali 100. Untuk ROA-nya itu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100. Selanjutnya untuk NPL gross dibagi total kredit dikali 100. Selanjutnya untuk NIM itu dan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif dikali 100. Untuk BOPO atau efisiensi operasional itu beban operasional dibagi pen operasional ditambah pen bunga bersih dikali 100. Jadi secara statusnya itu di tahun 2024 itu mulai berkurang, tapi secara NPL, NIM, dan BOPO itu mereka baik. Untuk perusahaan Bank Sinarmas. Jadi untuk Bank Bidang Perdana itu secara status dari 2024 itu mereka cukup secara LDA dan ROA dan NPL. Secara OE-nya itu mereka kurang, secara NIM-nya itu mereka baik, dan secara BOPO-nya itu atau efisiensi operasional itu baik. Termasuk scorecard. Scorecard itu kita bisa lihat di sini tahun 2020 untuk Bank Indah Perdana dan Bank Pusat itu Bank Sinarmas. Ini sudah saya tandain untuk bank yang hijau itu berarti baik atau standar OJK, dan kuning itu cukup mendekati batas, dan merah itu kurang di bawah standar OJK. Kita bisa lihat ini yang tentang ratingnya itu secara likuiditas, profitabilitas, secara NPL, secara NIM, dan secara BOPO, secara keseluruhan untuk bank A-nya itu baik dengan skornya itu 17 atau rata 17. Untuk bank B-nya itu dengan keseluruhannya itu baik, dengan B-nya itu 16, dengan keunggulannya itu lebih unggul si bank B. Jadi untuk LDR di sini perusahaan Bina Perdana mereka di bawah standar, secara ROA-nya juga di bawah standar, secara ROE-nya itu di bawah standar, secara NPL-nya juga mereka di bawah standar, di MPL di atas, untuk NIM-nya itu mereka di atas, secara bukunya uh, memenuhi standar. Standarnya itu di, di bawah 85%. Secara skor bank itu saya lihat sendiri untuk layer bank A, bank B, aliran 748 sebelah sendiri. Secara chart kita sendiri bank A, bank B tahun 2000. Selanjutnya kita masuk ke RGEC, perusahaan perbankan atau di sini Bank Indah Perdana dan kode saham Bina, berbasis 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024 yang diambil dari annual report atau financial statement di perusahaan tersebut. Kita lihat untuk risk profile itu di sini untuk hasilnya secara earnings juga saya sudah masukkan,
secara kapital dan secara DCG skor kualitas kualitatifnya itu mereka itu di, di angka 2 berarti itu cukup peringkat untuk NPL gross, LDR, mereka itu di angka 1, di atas 1 atau tahun 2020 itu 1, 2021 itu 1, 221 dan 2023 1,50, 2024 itu 1,50. Secara good GCG itu tadi sebenarnya 2, cara tingkat administrator rata-ratanya itu di 3,3 dari tahun 3,3 dari tahun 2020 sampai 2020. Cara kapital permodalannya itu mereka di angka 1 secara komposit dari tahun 2020 sampai 2024. Lihat sendiri untuk peringkat komposit tertimbang itu mereka di status sehat dari tahun 2020 sampai 2024. Yang untuk acuannya, untuk satunya itu sangat sehat, PK2 sehat dari rating dari 1,5 sampai 2,5. PK3 itu ratingnya itu dari 2,5 sampai 3,5 berarti cukup sehat. PK4 itu berarti kurang sehat dari 3,5 sampai 0,5. PK5 itu tidak sehat dari di atas 0,5. Secara dashboard kita bisa lihat sehat. Nah, selanjutnya kita masuk ke PBL bab 9 atau data regresi linear antara inflasi dan gross profit margin. Jadi kita ngambil perusahaan, saya ngambil perusahaan PT Gumi Resource atau Bumi dengan sektor pertambangan batu bara atau energi. Secara inflasi itu di sini saya ngambil BPS tahun 2020 sampai 2024 dengan inflasi yang sedang saya lihat sendiri di BPS, data BPS tahun 2020 1,68%, 2021 1,87%, 2022 5,51%, dan secara 2023 itu 3,52% dan 2024 itu 1,57%. Secara pendapatannya itu sudah saya ambil dari Anmarkot atau Financial Statement perusahaan Bumi 2020 sampai 2024 dan HPP-nya juga untuk rumus GPM, SEN, terus bantunya itu X dikurang X atau Y dikurang Y. Jadi selanjutnya kita masuk ke regression output. Regression output itu koefisiensi determinasi dengan proporsi variansi GPM yang dijelaskan oleh inflasi 0 sampai 1 dan korelasi 0,80. Rata-rata kapan ibu bicara kesopan atau kekuatan dan arah hubungan linear dengan rata-rata untuk standar error of estimate itu 9,800. Rata penyimpangan apel versus prediksi jadi jumlah data tahunnya itu 5. Koefisiensi regresi interceptnya itu minus 2,927 dengan slope-nya itu 6,800. Tahun 2024 dengan persamaan regresinya itu Y dikurang minus 2,93 ditambah 6,86 dikali X. Untuk uji substansi proksi dengan Excel-nya itu statistik slope-nya itu 2,7373 dan T kritisnya itu 3,182 dan P-value-nya itu 0,900 0,098 dan F statistiknya itu 5,633 dengan kesimpulan itu tidak signifikan. Cara GPM-nya itu slope positif setiap kenaikan inflasi 1% berarti GPM naik 6,86 poin persentase. Secara R itu 65,3%. Berarti modal moderat ada faktor lain yang signifikan mempengaruhi GPM.
Caranya bisa kita lihat, apalagi itu inflasi X-nya itu 14,5%, makronya itu 82,6%, dan PIB predikatnya itu 82,6%. Saya lihat ke skater dashboard, secara R mangkatnya itu 0,652, slotnya itu bisa dilihat 6,862, interceptnya itu minus 2,928, dan korelasinya itu 0,809. Secara signifikansinya itu dia tidak signifikan. Kita lihat untuk scatter plotnya itu secara inflasi versus GPM dari tahun 2020 sampai 2024. Faktor dari dampaknya itu inflasi skenario yang 90 sampai 10 stabil, ada peningkatan, peningkatan, peningkatan. Nah, uploadnya itu kita bisa lihat di sini untuk tanggal 20 antara prediksi GPM versus skenario inflasi. PBL bab 10 atau ekspor valuta asing, sumbernya itu not financial statement, PT Bumi tahun laporan 2024. Untuk di sini itu ada kas nasional dan USD dari daerah, ya saya taruh sini, biasanya itu bisa dilihat, sama 320. Spesialnya itu 40,19. Nah, HU-nya itu bisa kita lihat tahun kursnya itu 2020 sampai 2024. Untuk USD, UR, Euro, Singapura dolar, Jepang yen, GBP, Australian dollar, China yen. Secara dampak PL-nya itu, pangkalasnya itu dari tahun 2020 sampai 2024 itu dampak terhadap laba bersihnya itu sekitar totalnya itu 2020 sampai 2024 itu 429,7%. Untuk 42,97%. Secara stress test itu mereka secara base case-nya itu aman, statusnya aman. Secara dashboard-nya itu nanti konsol dampak terhadap laba bersih 17,1% tahun 2024. Terus skenario stress testnya itu yang minus 10% kursnya itu minus 90,244,965. Secara dampaknya itu mereka tahun 2020 7,1%, untuk 2021 3,8%, secara 2022 1,2%, 2023 4,4%, dan 2024 6,2%. Secara base case-nya itu statusnya aman. Nah, sekian penjelasan untuk tugas project listening untuk mata kuliah analisis kinerja keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.